Awalnya Sarwenda menulis pesan bernada sindiran. Dia menyinggung soal orang yang dianggap banyak bicara dan mencari dukungan publik. Sehari setelah itu Ruben Onsu langsung menjawab sindirannya. Kalau kehadirannya di berbagai podcast bukan untuk menggiring opini publik. Ya kalau banyak yang nanya kenapa sekarang baru buka suara. Karena dia ngerasa komentar publik udah berlebihan. Kalau lu pada pernah nyindir gak di media sosial? Nyindir siapa? Gue bilang juga apa kemarin Sarwenda rame banget. Gila. Saling sindir nih. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerja. Gila. Oh my god, ngeri banget. Pesulap merah ngomong apa sih pesulap merah? Pesulap merah emang ngomong apa? Aku kesekip ya. Ya mungkin belum menonton video saya seperti apa ya, baru ngelihat kliper seolah-olah di situ seolah-olah saya yang membicarakan si artis ini ada di sana. Padahal saya nggak membahas artis itu sama sekali. Oh, dia nggak ngebahas. Saya cuma dengerin doang. Ketika disebutin, oh gitu ya Pak. Bahkan saya menegaskan, di situ syuting atau ikut ritualnya juga Pak. Si kuncennya lagi yang ngejelasin. Syuting plus ada ritualnya juga. Nah dari situ kayak, wah apa iya ya gitu. Tidak disensor. Kenapa tidak disensor? Karena saya berharap orang-orang yang namanya disebutin ini kalau memang enggak, saya pengen mereka tahu bahwa nama-nama lu nih dipakai untuk jualan pesugihan di sana. Tapi ada orang yang namanya disebut dan dia sudah meninggal dan dia tidak bisa membela diri. Betul, makanya kalau misalkan ada orang-orang yang masih hidup, ini nama-namanya dipakai loh. Mungkin ada keluarganya yang bisa mengklarifikasi. Enggak kok kesana cuma liburan dan semacamnya. Kalau saya misalkan ketemu YouTuber yang mewawancarai kuncennya terus nama saya disebut sama kuncennya padahal saya nggak pernah melakukan itu, saya akan samperin kuncennya dan saya akan terima kasih ke YouTubernya karena udah dari dia saya jadi tahu oh nama saya berarti dipakai untuk jualan di sana. Bener, masuk akal. Masuk akal banget. Bener ini omongannya si pesulap merah nih. Bener, yang ngomong kuncennya bukan pesulap merah. Ih gila kok gue skip sih ini guys. Yang melakukan itu sebetulnya bukan kewajiban kamu sebetulnya. Betul, tapi karena saya ngerasa dikasih tanggung jawab dan banyak orang yang berharap saya ke sana, ya akhirnya saya yang bergerak. Kalau bukan saya, ya siapa lagi? Betul. Kita berharap pada orang lain, nggak akan terjadi. Betul, setuju. Nama-nama artis disebut banyak ya? Banyak, tapi saya nggak kenal. Ih na'udzubillah min Nggak dzalik. ada yang saya kenal. Nama Sarwenda ini dengan gamblangnya disebut di konten tersebut. Betul. Maka Mas nggak memikirkan dampak yang terjadi secara sosial. Memikirkan. Yang pada akhirnya. Memikirkan. Takutnya dibawa-bawa nama itu untuk jualan di sana. Karena saya baca di beberapa komentar di bawahnya, di video-video lamanya, si Kuncen ini pernah membongkar juga. Pernah menyebutkan nama-nama itu juga. Di komentarnya itu banyak yang bilang bahwa di sana itu, saya nggak tahu benar atau enggak ya, di sana banyak bos-bosnya yang bangkrut. Bosnya yang bangkrut karena si kuncennya ini bilang, daripada kamu bolak-balik ritual, mendingan saya aja yang ngejalanin, kamu bayar per bulan ke saya. Ya mungkin belum menonton video saya seperti apa ya, baru ngelihat kliper seolah-olah di situ seolah-olah saya yang membicarakan si artis ini ada di sana. Padahal saya nggak mau bahas artis itu sama sekali. Yang bahas kan kuncennya. Saya cuma dengerin doang. Ketika disebutin, oh gitu ya Pak. Bahkan saya menegaskan, di situ syuting atau ikut ritualnya juga Pak. Si kuncennya lagi yang ngejelasin. Syuting plus ada ritualnya juga. Nah dari situ kayak, wah apa iya ya gitu. Kenapa tidak disensor? Kenapa tidak disensor? Karena saya berharap orang-orang yang namanya disebutin ini kalau memang enggak, saya pengen mereka tahu bahwa nama-nama lu nih dipakai untuk jualan pesugihan di sana. Setuju. Tapi ada orang yang namanya disebut dan dia sudah meninggal dan dia tidak bisa membela diri. Betul, makanya kalau misalkan ada orang-orang yang masih hidup, ini nama-namanya dipakai loh. Yes, Mungkin betul. ada keluarganya yang Setuju. bisa klarifikasi. Enggak kok kesana cuma liburan dan semacamnya. Kalau saya misalkan ketemu YouTuber yang mewawancarai kuncennya terus nama saya disebut sama kuncennya padahal saya nggak pernah melakukan itu, saya akan samperin kuncennya. Betul. Saya akan terima kasih ke YouTuber. Betul. Karena udah dari dia saya jadi tahu, oh nama saya berarti dipakai untuk jualan di sana.
Kenapa harus kamu yang melakukan itu? Sebetulnya bukan kewajiban kamu sebetulnya. Betul, tapi karena saya ngerasa dikasih tanggung jawab dan banyak orang yang berharap saya ke sana, ya akhirnya saya yang bergerak. Kalau bukan Betul. saya, ya siapa lagi? Bener. Kita berharap pada orang lain, nggak akan terjadi. Wah gila kalau sampai bener ke gunung ono. Ngapain ya Allah? Untuk menghargai kebudayaan. Ampun. Jadi ini kasusnya adalah di hadapan eh notaris. Jadi menurut informasi dari Nih. kami tidak pernah bantah bahwa pemilihan dibuat di nih ya sehari yang lalu. notaris Polit Arta Ishak. Jadi menurut informasi dari klien kami dan tidak pernah bantah bahwa pemilihan notaris ini juga adalah pilihan dari S. Ya. Apa yang dituangkan dalam pasal-pasal yang ada di sini juga itu adalah sebagaimana yang diinginkan oleh S, meskipun memang kemudian disepakati oleh Ruben. Karena kalau tidak disepakati, apa yang tidak lain. Ya. Jadi yang kami mau sampaikan bukan mendesakkan apa namanya itu ide daripada pembuatan akta ini bukan dari Ruben. Ya, termasuk hal-hal yang diatur di sini ketika disampaikan ke Ruben, ini sudah dalam keadaan yang seperti ini, tata rapi. Hanya ada beberapa pasal yang ingin kami buat dan disetujui juga oleh pihak S. Sehingga kedua-dua pihak menyetujui, maka ditandatanganilah akta 39 ini. Itu yang pertama yang ingin kami jelaskan yang berkaitan dengan masalah akta. Kemudian mengenai masalah anak, ya. Jadi apa yang kami sampaikan bahwa seharusnya ketika terjadi perceraian, maka sudah ada kesepakatan dalam 1 minggu itu, ya anak-anak paling tidak itu sekurang-kurangnya 2-3 hari dalam seminggu itu akan bertemu. Ini nih perjanjiannya dalam kita berpisah nih, bercerai nih, itu ada yang disepakati ya guys. Ngebayar biaya apa-apa, bagi hartanya, kalau punya anak, biaya anak berapa, terus jadwal ketemu anak berapa lama dalam seminggu, hari apa aja, itu ada. Terus jadi ini bukan kami menyesatkan, bukan kami tidak cermat. Jadi rekan-rekan boleh baca ini, saya kami nggak salah. Ya, tapi harus jelas bahwa apakah ada atau tidak kata-kata 2-3 hari dalam seminggu? Ya. Ya, kecuali jika 2-3 hari dalam seminggu itu tidak ada tertolak akan 39, boleh dikatakan apa yang kami sampaikan itu menyesatkan dan tidak cermat. Meskipun secara etik seharusnya dia membantah saja dalil yang disampaikan, dan membantah dalilnya bukan kuasa hukumnya yang dikomentari, bukan pekerjaan kuasa hukumnya yang dikomentari, karena itu melanggar kode etik. Sudah ya? Ya. Belum. Jadi artinya ketika kami menyampaikan bahwa ada hak Ruben untuk berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu dengan anaknya, itu bukan omong-omong. Ya, itu ada faktanya. Ya. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah biaya anak. Ya. Memang di dalam akta ini, ya, ada suatu pasal yang mengatur biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai ke jenjang pendidikan tingkat tinggi kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama untuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ketiga tersebut. Itu ada di pasal 4 ya, di poin 4. Ada beberapa akhirnya yang disampaikan pada preskon siang hari tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan akta kesepakatan. kesepakatannya. Belum ada tayangannya, apakah akta kesepakatan itu tadi dipertunjukkan apa tidak, tapi sekarang kami sudah ingin kembali mempertunjukkan jika akta kesepakatan yang dimaksud adalah akta kesepakatan yang dibuat, ya, yang dibuat untuk mengatur segala sesuatu jika terjadi perceraian antara Ruben dengan S, maka inilah akta tersebut. Ya. Ketika ada biaya-biaya untuk kepentingan anak, pendidikan anak dan pemeliharaan anak, ini lazimnya istri dan suami itu ngobrol-ngobrol dulu. Ini bicara mengenai masalah anggaran. Saya kira tidak ada rumah tangga di Indonesia ini yang tiba-tiba istrinya ngomong, Pak, saya sudah sekolahkan anak saya ke segini, ngomong sekolahnya sekian. Pak, saya sudah leskan anak saya, uangnya sekian. Tidak, pasti akan dibicarakan. Ya. Bagaimana kalau anak kita disekolahkan di sini dengan biaya seperti ini? Betul Bagaimana sekali. kalau anak kita les ini biayanya seperti ini? Ya, betul ya. Apalagi kalau misalnya sudah terjadi perceraian. Iya. Ya, artinya suatu hal yang logis kalau misalnya kemudian karena anak itu ada dalam kekuasaan ibunya karena masih di bawah umur diberikan oleh Ruben,
ya diomongin, perlu nggak anak kita les Mandarin? Biayanya seperti ini. Maka Ruben pasti akan menjawab, katanya kan kamu pintar bahasa Mandarin, ngapain dilesin lagi? Jelasin lagi. Seperti itu contohnya. Kok diles-lesin semua? Tapi apakah yang terjadi itu seperti ini? Tidak. Ya, teman-teman media sudah pernah mendengarkan suatu klarifikasi dari kami berkaitan dengan adanya suatu upaya untuk memframing bahwa Ruben itu dalam keadaan yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu berawal dari adanya itu kolektor. Ya, tapi kita sudah klarifikasi dan itu sudah lewat. Ya, sudah tidak perlu dibuka-buka lagi hal-hal yang lampau. Ya, tapi berawal dari adanya isu tentang debt collector itu kami sudah sampaikan dari mulai perceraian tidak ada diskusi tentang perlu tidaknya berapa biayanya, tapi yang terjadi adalah ini adalah segini butuhnya, bulan ini segini butuhnya, dan nilainya teman-teman dan masyarakat bisa lihat sudah kami sampaikan ratusan juta, 200 juta, 167 juta, ya. Bahkan biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben lagi pun masih ditanggung jawab oleh Ruben. Ya, itu sudah pernah kami sampaikan, seperti asuransinya pun masih dibayar oleh Ruben, Masih dibayarin. Tidak perkawinan lagi. Ya, jadi kalau dibilang tidak bertanggung jawab, dimananya tidak bertanggung jawab? Ya Allah, masih dibayarin. Uang tong sampah ada kaitan nggak? Uang plastik sampah ada kaitan nggak dengan pemeliharaan dan pendidikan anak? Ya Allah. Masyarakat Indonesia yang saya yakin cerdas dan tidak memihak, coba sampaikan kepada saya apakah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu ada nggak kaitannya dengan plastik sampah yang 9 juta per bulan? Ya enggak lah. Ngapain minta plastik sampah ke mantan suami, gilingan padi? Aduh, malu-maluin aja deh. Masa punya cowok ganteng yang katanya tajir melintir sampah minta mantan suami? Aduh. Sorry. Kalau gue no. Gue nggak ada pernah minta mantan gue. Ogah, pergi lu jauh-jauh kalau udah cerai. Udah, gue take care myself. Ini plastik sampah. Lu yang bener lupa. Tapi Yang bener lu. apakah Ruben untuk bertumbuh bertanggung jawab? Ya, uang tong sampah ada kaitan nggak? Uang plastik sampah ada kaitan nggak dengan pemeliharaan dan pendidikan anak? Coba masyarakat Indonesia yang saya yakin cerdas dan tidak memihak, coba sampaikan kepada saya apakah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu ada nggak kaitannya dengan plastik sampah yang 9 juta per bulan? Nggak ada, dibayar sama Ruben. Kasihan Tapi Ruben. apakah Ruben untuk bertemu berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi suatu hal yang problem. Sebenarnya kalau misalnya semuanya dimusyawarahkan, semuanya didiskusikan dengan baik-baik, harusnya janganlah justru pada waktu telah terjadi perceraian kita ribut mengenai masalah ini. Orang-orang pada waktu proses perceraian yang ribut. Oke. Kita proses perceraiannya semua tenang, nggak ada riak, nggak ada gejolak. Justru sudah terjadi perceraian, timbul gejolak, timbul informasi di sana, timbul isu di sana. Iya, kenapa ya? Cerita seperti ini yang seharusnya sudah tidak tempatnya lagi membicarakan hal-hal seperti itu. Ya, nah ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti mulai setelah preskon ini minta ke rekan saya, bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan ibunya aja yang punya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Loh, tadi si S bilang hubungin saya aja, biar saya aturin schedule anak sama schedule-nya bapaknya. Tadi kan si S ngomong gitu. Nggak taunya di chat langsung ke anaknya. Nih gimana yang mana yang bener nih? Mana yang bener? Gue bingung. Gue pusing, gue bingung. Aneh. Gimana Pak? Langsung aja ke anaknya. Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan sebagai seorang ibu patut itu kan cuci tangan. Kata-kata langsung aja ke anaknya. Tapi ketika minta uang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak selama bertahun-tahun dari tahun 2024 itu, dia tidak menyuruh anaknya yang meminta, dia yang meminta. Betul ya? Karena ada komunikasi juga, chatting-chattingan bagaimana S meminta uang belanja, kan begitu. Sudah pernah kami buktikan. Okay. Kenapa gak anaknya suruh minta uang pemeliharaan, uang pendidikan? Pak, uang sekolah saya
uang oleh saya, betul tidak? Iya. Kenapa pada waktu Ruben ingin ketemu sama anaknya, baru Suruh. mamanya ngomong langsung saja ke anaknya. Nggak bisa Tapi gitu. kenyataannya, menurut Ruben, handphone itu kan pasti tidak bisa 24 jam di tangan anaknya. Iya betul. Sehingga nanti bisa di cross check setelah klarifikasi ini di sini. Ya Allah. Ya, itu berhari-hari kemudian baru ada balasan dari anaknya. Ya, ada berhari-hari. Berhari-hari baru dibalas. Ih, kasihan, kasihan banget. Kasihan banget sih. Chat itu tinggal ngomong. Ya ini nanti boleh Ya Allah. nah setelah itu. Ya, jadi ini ada buktinya. Jadi kalau dikatakan kalau mau ketemu anak langsung aja ke mamanya, loh, memang itu yang dilakukan. Tapi apakah itu dilaksanakan? Tidak. Karena ada suatu argumentasi. Alasannya adalah anaknya nggak mau. Habis mau gimana? Anaknya nggak bisa. Seperti yang saya bilang itu, chatnya ada. Berarti ini Karena bertele-tele ya. dikejar-kejar terus, akhirnya dia bilang langsung aja ke anak kamu. Apakah begitu? Nggak boleh dong, tetap mamanya kali. Nggak bisa lagi langsung bilang ke anak. Gimana? Mamanya kan tadi juga si S udah bilang, kalau mau langsung chat saya aja. Nah, harusnya langsung chat aja sih. Mamanya juga langsung nyampein ke anak dan mengatur schedule anak supaya uangnya juga lancar. Yang ngasih uang juga kerjanya semangat, bisa ketemu anak-anak kandungnya. Itu bapak kandung loh, apalagi bapak kandungnya hepengnya banyak, bapak kandungnya. Buktinya plastik sampah aja bapak bisa bayar loh. Sampai seplastik-plastik sampah aja masih ditanggung loh. Terus pak, tunggu. Aku mau pakai ini dulu. Aku mau pakai apa namanya? Ini sayang. Tadi kan udah pakai pelembab. Terus aku mau pakai masker. Pusing gue nih kasusnya si Ruben sama si Sarwenda ini. Aduh, puyang. Gila sih, kasihan anak-anak ya Allah ya Rob. Kok sampai kayak gini banget? Tunggu ya guys, soalnya udah panas sayang. Makanya Mamsi mesti pakai ini dulu. Ya. Ini tuh ada SPF-nya, sunscreen day cream say.